Doa terbaik untuk kalian semua yang sedang menonton video ini. Semoga hari-hari kalian selalu dipenuhi dengan keberkahan, ketenangan, dan keberanian untuk melangkah menuju versi terbaik dari diri kalian. Karena kita semua, pada akhirnya, hanya ingin satu hal, rasa damai yang benar-benar kita rasakan, bukan hanya di luar, tapi jauh di dalam hati. Nah, bicara soal damai, pernah nggak sih kalian merasa dunia ini terlalu ribut? Terlalu banyak tuntutan, suara-suara, dan ekspektasi yang bikin kita lupa sama satu hal penting, mendengarkan diri sendiri. Kadang, dalam perjalanan hidup yang serba cepat, kita terlalu sibuk mengejar sesuatu di luar sana sampai lupa untuk berhenti sejenak. Apa kabar aku? Apa kabar hati ini? Kesendirian, bagi sebagian orang, mungkin terdengar menakutkan. Seperti ruang yang kosong, gelap, atau bahkan menyakitkan. Tapi apa benar seseram itu? Apa kesendirian cuma tentang rasa sepi? Atau mungkin, sebenarnya itu adalah hadiah yang kita abaikan? Di video ini, aku nggak bakal buru-buru kasih jawaban. Karena ini adalah perjalanan kita bersama. Aku akan ajak kalian pelan-pelan melihat, mendengar, dan merasakan apa sebenarnya yang bisa kita temukan dalam waktu untuk sendiri. Kita akan bahas bagaimana kesendirian bisa menjadi ruang untuk bertumbuh, mengisi ulang energi, dan bahkan menemukan kedamaian yang selama ini kita cari. Baiklah, sebelum kita mulai, sediakan dulu kopi, teh, atau cemilan favorit kalian. Santai aja, nggak perlu tegang. Mari kita menikmati momen ini dengan rileks, tanpa beban. Karena di sini, kita akan melangkah satu persatu, bersama-sama. Jadi, teman-teman yang terhormat, yuk kita mulai pembahasan kita hari ini. Karena mungkin, waktu untuk sendiri adalah hal terbaik yang bisa kita berikan untuk jiwa kita. Pernah nggak sih, kalian merasa capek? Bukan cuma capek fisik, tapi capek di kepala, di hati? Dunia rasanya kayak nggak kasih kita waktu buat berhenti. Ada aja yang harus dikejar, ada aja yang harus dikerjain. Bangun tidur langsung buka HP, scroll-scroll media sosial, lihat hidup orang lain kok kayaknya sempurna banget, terus kita malah tambah stres. Pernah kan? Nah, coba deh, sekarang stop sejenak. Tutup mata kalian, tarik napas pelan-pelan. 1, 2, 3, tahan, dan sekarang buang perlahan. Gimana rasanya? Ada yang sedikit lebih lega nggak? Kalau belum juga, nggak apa-apa. Yang penting kalian udah coba. Karena, jujur aja, di dunia yang super ribut kayak sekarang, ketenangan itu bukan sesuatu yang datang dengan sendirinya. Ketenangan harus dicari, bahkan kadang harus diperjuangkan. Dan tahu nggak? Ketenangan itu sering banget kita abaikan karena kita terlalu sibuk ngejar hal-hal di luar diri kita. Padahal, jiwa kita juga butuh istirahat, butuh waktu buat mendengarkan diri sendiri. Tapi masalahnya, kita sering takut untuk benar-benar berhenti. Kenapa kita takut sendiri? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh soal kedamaian dalam kesendirian, aku mau tanya dulu nih, kenapa sih kita sering banget takut kalau harus sendirian? Kadang-kadang kita berpikir, jikalau aku sendirian, aku bakal merasa kesepian. Atau mungkin, jikalau aku berhenti dan gak ngapa-ngapain, aku bakal ketinggalan. Ini wajar banget kok. Dunia sekarang memang bikin kita merasa kalau kita harus terus produktif, terus terhubung, terus sibuk. Ada FOMO, Fear of Missing Out, yang bikin kita nggak berani lepas dari HP atau laptop, karena kita takut ada sesuatu yang penting yang kita lewatkan. Tapi coba deh, pikirin ini, kapan terakhir kali kalian benar-benar sendiri? Nggak sambil buka media sosial, nggak sambil dengerin musik, atau chatting sama orang lain. Kapan terakhir kali kalian duduk sendirian dan mendengarkan suara hati kalian? Aku tebak, banyak dari kalian mungkin akan jawab, nggak pernah, atau, udah lama banget. Dan ini masalah besar. Karena di saat kita terus-menerus lari dari kesendirian, kita sebenarnya sedang lari dari diri kita sendiri. Kesendirian itu hadiah, bukan hukuman. Sekarang, aku mau kalian coba ubah cara pandang kalian tentang kesendirian. Banyak orang mikir kalau kesendirian itu hukuman, kayak, aku sendirian karena aku nggak cukup baik, atau, aku sendirian karena nggak ada yang peduli sama aku. Tapi nggak, kesendirian itu bukan hukuman. Kesendirian itu hadiah. Kenapa hadiah? Karena hanya dalam kesendirian, kita bisa benar-benar mengenal diri kita sendiri. Waktu kalian sendirian, kalian punya kesempatan buat bertanya, sebenarnya aku ini siapa sih? Apa yang aku cari dalam hidup? Apa yang benar-benar bikin aku bahagia? Dan tahu nggak?
Banyak dari kita sebenarnya takut dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita takut karena kita nggak tahu jawabannya. Atau lebih parah lagi, kita takut karena kita tahu jawabannya, tapi nggak tahu harus gimana. Tapi aku mau kasih tahu kalian sesuatu, pertanyaan-pertanyaan itu nggak akan pernah hilang. Semakin kita lari, semakin besar bayangannya. Jadi, kenapa nggak kita hadapi saja? Pelan-pelan. Nggak perlu buru-buru. Menghargai momen berhenti. Kalian tahu nggak, hidup itu sebenarnya kayak berlari maraton. Kalau kita terus lari tanpa berhenti, apa yang bakal terjadi? Kita capek, kita ngos-ngosan, kita malah bisa jatuh. Dan lucunya, meskipun kita tahu ini, kita masih sering maksa diri buat terus lari. Karena apa? Karena kita takut dianggap malas, takut dianggap gagal. Padahal, berhenti itu bukan berarti menyerah. Berhenti itu artinya kita memberi waktu buat diri kita sendiri. Bayangin deh, kalau kita berhenti sejenak, kita bisa lihat jalan yang udah kita tempuh, kita bisa ambil napas, dan kita bisa tentukan langkah selanjutnya. Bukankah itu lebih baik daripada terus lari tanpa arah? Dan disinilah pentingnya kesendirian. Di saat kita berhenti dan sendirian, kita bisa mendengar suara-suara yang biasanya kita abaikan. Suara hati kita, suara jiwa kita. Ayo, mulai dari hal kecil. Oke, sekarang kalian mungkin mikir, oke, aku ngerti kalau kesendirian itu penting, tapi gimana caranya? Tenang, kita nggak perlu langsung jadi orang yang bisa meditasi selama 3 jam atau pergi ke gunung buat menyendiri. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, pagi-pagi sebelum kalian mulai aktivitas, coba ambil 5 menit buat duduk diam. Matikan HP, jangan buka laptop. Cuma duduk dan rasakan napas kalian. Atau mungkin, sebelum tidur, coba tulis di jurnal kalian. Tulis apa yang kalian rasakan hari ini, apa yang bikin kalian senang, apa yang bikin kalian sedih. Kalau kalian suka jalan kaki, coba jalan tanpa tujuan. Jangan sambil dengerin musik, jangan sambil chat. Cuma jalan dan nikmati langkah kalian. Lihat sekitar kalian, dengar suara angin, rasakan sinar matahari. Hal-hal kecil kayak gini mungkin kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Karena di momen-momen ini, kalian sedang belajar untuk hadir. Bukan hadir untuk orang lain, tapi hadir untuk diri sendiri. Kedamaian itu ada di dalam, bukan di luar. Satu hal yang aku pelajari dari perjalanan hidup ini adalah bahwa kedamaian itu nggak pernah ada di luar. Kedamaian itu ada di dalam. Tapi kita nggak akan bisa menemukannya kalau kita terus-menerus sibuk dengan hal-hal di luar. Banyak orang berpikir kalau mereka akan merasa damai setelah mencapai sesuatu, setelah punya uang banyak, setelah punya pasangan, setelah punya rumah besar. Tapi kenyataannya, meskipun semua itu terpenuhi, kita tetap akan merasa kosong kalau kita nggak pernah belajar untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi, daripada terus mengejar hal-hal di luar, kenapa nggak mulai dari dalam? Kenapa nggak mulai dengan memberi waktu untuk diri sendiri? Mari kita mulai bersama. Aku tahu, untuk banyak dari kita, kesendirian itu menakutkan. Tapi aku juga tahu bahwa di balik rasa takut itu, ada sesuatu yang luar biasa. Ada kedamaian, ada kebahagiaan, ada cinta. Jadi, aku mau ajak kalian untuk mulai dari sekarang. Mulai dari detik ini. Berikan waktu untuk diri kalian sendiri. Gak perlu lama-lama, gak perlu sempurna. Yang penting, kalian mulai. Karena pada akhirnya, dunia ini gak akan pernah berhenti. Tapi kita selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak. Untuk mendengarkan. Untuk merasakan. Untuk kembali ke diri kita sendiri. So, apa kalian siap? Mari kita temukan kedamaian itu bersama. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di bagian berikutnya. Halo lagi, teman-teman. Gimana? Udah mulai kebayang ya, kenapa waktu untuk diri sendiri itu penting banget? Nah, di bagian ini, aku pengen kita ngobrol lebih dalam. Kita mau eksplorasi bareng gimana caranya merangkul kesendirian, memahami jiwa kita, dan akhirnya menemukan kedamaian yang sebenarnya. Jadi, siap untuk melangkah lebih jauh? Ayo kita mulai. Apa yang sebenarnya kita takutkan dari kesendirian? Pernah nggak sih kalian merasa aneh waktu tiba-tiba nggak ada orang di sekitar? Rasanya kayak sepi banget, kosong, terus tiba-tiba pikiran-pikiran aneh mulai muncul. Suara di kepala mulai ngomong hal-hal yang bikin nggak nyaman, kayak, kok aku sendirian banget sih? Aku ini ada gunanya nggak ya?
Kenapa hidupku rasanya nggak seperti yang aku harapkan? Nah, suara-suara ini sering banget bikin kita takut sama kesendirian. Karena, ya jujur aja, nggak ada yang ngajarin kita gimana caranya menghadapi pikiran-pikiran kayak gitu. Dari kecil, kita diajarin buat terus sibuk, belajar, kerja, kejar mimpi, produktif, sibuk terus. Akhirnya, kita nggak tahu gimana caranya pause sejenak dan mendengar apa yang hati kita mau. Tapi tahu nggak? Pikiran-pikiran itu bukan musuh. Suara-suara di kepala kita itu sebenarnya cuma bagian dari diri kita yang minta diperhatikan. Mereka cuma pengen kita berhenti sebentar, dengerin mereka, dan kasih ruang buat mereka bicara. Jadi, kalau kalian lagi merasa takut atau nggak nyaman waktu sendirian, coba deh tanya ke diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku rasakan? Kenapa aku merasa seperti ini? Apa yang hatiku pengen aku lakukan sekarang? Kadang, cuma dengan bertanya hal-hal sederhana kayak gitu, kita bisa mulai berdamai dengan kesendirian. Kesendirian itu bukan kesepian. Salah satu kesalahpahaman terbesar tentang kesendirian adalah kita sering menyamakannya dengan kesepian. Padahal, keduanya beda banget. Kesendirian itu adalah keadaan fisik di mana kita nggak ada orang lain di sekitar kita. Sementara kesepian adalah perasaan yang muncul ketika kita merasa nggak terhubung, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang lain. Lucunya, banyak orang yang dikelilingi teman-teman atau bahkan punya pasangan sekalipun tetap merasa kesepian. Kenapa? Karena mereka nggak benar-benar terhubung dengan diri mereka sendiri. Jadi, sebenarnya, kesendirian itu bukan musuh. Kesendirian adalah kesempatan buat mengisi kembali energi kita, buat mendengarkan hati kita, dan buat benar-benar terhubung dengan siapa diri kita sebenarnya. Kalau kalian lagi sendirian, jangan buru-buru merasa kesepian. Coba lihat itu sebagai waktu buat kembali ke diri sendiri. Karena, tahu nggak? Dalam kesendirian, ada ruang untuk menemukan kedamaian. Mengapa jiwa kita butuh waktu untuk sendiri? Kita ini manusia. Jiwa kita nggak dirancang untuk terus-terusan terhubung keluar, terus-terusan sibuk, terus-terusan dihadapkan pada tuntutan orang lain. Kalau kita terus begitu, lama-lama kita bakal kehilangan diri kita sendiri. Bayangin kayak gini, jiwa kita itu kayak baterai. Kalau baterai HP kalian habis, apa yang kalian lakukan? Diisi ulang kan? Nah, kesendirian itu ibarat charger buat jiwa kita. Kalau kita nggak pernah kasih waktu buat diri sendiri, gimana kita bisa tetap hidup? Kesendirian adalah cara kita untuk 1. Menyembuhkan luka batin. Kadang, ada hal-hal yang bikin kita sakit hati, tapi karena kita terlalu sibuk, kita nggak pernah kasih waktu buat merasakannya. Dalam kesendirian, kita bisa pelan-pelan menghadapi itu. 2. Menjernihkan pikiran. Dunia ini ribut banget. Kalau kita nggak pernah berhenti, pikiran kita bakal penuh dengan noise. Kesendirian itu seperti tombol mute yang bikin kita bisa berpikir lebih jernih. 3. Mendengarkan suara hati. Banyak dari kita terlalu sibuk mendengar pendapat orang lain sampai kita lupa mendengarkan diri sendiri. Dalam kesendirian, kita bisa kembali mendengar apa yang sebenarnya hati kita inginkan. Tips untuk menikmati kesendirian. Oke, sekarang aku tahu mungkin ada yang mikir, oke, kesendirian itu bagus, tapi aku tetap nggak tahu harus ngapain. Tenang, aku bakal kasih kalian beberapa tips yang bisa kalian coba. 1. Mulai dengan waktu kecil. Nggak perlu langsung ambil waktu lama untuk sendirian. Mulai aja dari 10 menit sehari. Duduk di tempat yang nyaman, matikan HP kalian, dan cuma rasakan suasana sekitar. Nggak usah memaksa untuk berpikir atau merasa sesuatu, cukup nikmati aja waktu itu. 2. Coba journaling. Menulis itu cara yang luar biasa untuk mengenal diri sendiri. Ambil buku dan tulis apa yang kalian rasakan. Jangan khawatir soal tata bahasa atau tulisan yang rapi, cukup tulis aja apa yang ada di kepala kalian. Kadang, dengan menulis, kita bisa menemukan jawaban untuk hal-hal yang bikin kita bingung. 3. Meditasi. Meditasi nggak harus rumit kok. Duduk nyaman, tutup mata, dan fokus ke napas kalian. Kalau pikiran kalian mulai melayang, jangan marah ke diri sendiri. Cukup tarik kembali perhatian kalian ke napas. Pelan-pelan, meditasi ini bisa bikin kalian lebih tenang dan lebih sadar akan diri sendiri. 4. Pergi jalan tanpa tujuan. Kadang, cuma dengan jalan kaki tanpa arah, kita bisa merasa lebih lega. Nggak usah bawa HP atau dengerin musik, cukup nikmati suasana di sekitar. Rasakan langkah kaki kalian, dengarkan suara burung, atau lihat daun-daun yang bergerak di tiup angin.
5. Pelajari hal baru. Kesendirian adalah waktu yang sempurna untuk mencoba hal baru. Mungkin kalian pengen belajar melukis, memasak, atau main alat musik. Aktivitas ini bukan cuma bikin kalian sibuk, tapi juga bisa jadi cara untuk mengekspresikan diri. Apa yang akan kita temukan? Nah, kalian mungkin bertanya, kalau aku sudah belajar menikmati kesendirian, apa yang bakal aku dapat? Jawabannya adalah kedamaian. Dalam kesendirian, kalian akan menemukan hal-hal yang sebelumnya kalian abaikan. Kalian akan lebih mengenal diri sendiri, lebih jujur dengan apa yang kalian rasakan, dan lebih sadar tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dan tahu nggak? Ketika kalian menemukan kedamaian dalam kesendirian, kalian juga akan lebih mudah terhubung dengan orang lain. Karena kalian nggak lagi mencari kebahagiaan dari luar, tapi dari dalam diri kalian sendiri. Kembali ke diri sendiri. Kesendirian bukan tentang menghindar dari dunia, tapi tentang kembali ke diri sendiri. Ketika kalian memberikan waktu untuk sendirian, kalian sebenarnya sedang memberi hadiah terbesar untuk jiwa kalian. Jadi, mulai sekarang, coba deh ambil waktu untuk sendiri. Nggak perlu banyak, cukup 10 menit sehari. Dengarkan diri kalian, rasakan apa yang jiwa kalian butuhkan, dan biarkan diri kalian menemukan kedamaian yang sebenarnya. Karena, pada akhirnya, kedamaian itu bukan sesuatu yang bisa kita cari di luar. Kedamaian itu ada di dalam, dan kita hanya perlu waktu untuk menemukannya. Gimana? Apa kalian siap untuk memulai perjalanan ini? Yuk, ambil waktu untuk sendiri, dan lihat apa yang akan kalian temukan. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Harmoni dalam kesendirian. Halo teman-teman, kita sudah sampai di bagian terakhir dari perjalanan ini. Aku senang banget bisa berbagi tentang hal yang menurutku sangat penting, kesendirian. Di 2 bagian sebelumnya, kita sudah membahas betapa pentingnya memberi waktu untuk diri sendiri dan gimana cara menikmatinya. Sekarang, aku ingin mengajak kalian untuk melangkah lebih jauh tentang bagaimana kita bisa menemukan harmoni, keseimbangan, dan kedamaian sejati dalam kesendirian. Kesendirian itu perjalanan, bukan tujuan akhir. Pertama-tama, aku ingin bilang kalau kesendirian itu bukan sesuatu yang harus kita kejar sebagai tujuan akhir. Kesendirian adalah perjalanan. Kadang kita merasa damai, kadang kita justru terganggu dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Dan itu nggak apa-apa. Kita nggak perlu menjadi sempurna dalam menikmati kesendirian. Kadang, kita tetap ingin berbagi cerita dengan orang lain, dan itu wajar. Kesendirian bukan berarti kita harus selalu menutup diri dari dunia. Tapi yang penting adalah kita tahu kapan harus berhenti dan kapan harus kembali ke diri sendiri. Bayangkan kesendirian itu seperti oasis di tengah padang pasir. Kita berhenti di sana untuk minum, mengisi energi, dan merenung. Tapi setelah itu, kita tetap melanjutkan perjalanan kita, bertemu orang-orang, menjalani kehidupan seperti biasa. Menyelaraskan jiwa dengan dunia luar. Nah, gimana caranya kita bisa menjaga harmoni antara dunia luar yang penuh kesibukan dengan jiwa kita yang butuh ketenangan? Ini kuncinya, jangan biarkan dunia luar mengambil alih kendali penuh atas hidup kalian. Seringkali, kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kita takut mengecewakan, takut dikritik, takut dianggap nggak cukup baik. Tapi tahu nggak? Kita nggak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Dan itu bukan tugas kita juga. Kesendirian mengajarkan kita untuk lebih kuat dalam menentukan apa yang benar-benar penting. Ketika kita sudah terhubung dengan diri sendiri, kita akan lebih mudah bilang, iya, pada hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai kita, dan lebih berani bilang, tidak, pada hal-hal yang nggak sesuai. Jadilah teman terbaik untuk diri sendiri. Satu hal yang sering dilupakan adalah bagaimana kita memperlakukan diri sendiri. Dalam kesendirian, kita sering banget mengkritik diri sendiri. Kenapa aku nggak seproduktif orang lain? Kok aku masih gagal? Aku nggak cukup baik. Coba deh pikirin ini. Kalau sahabat kalian datang ke kalian dengan cerita seperti itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan menyalahkan mereka? Tentu nggak, kan? Kalian pasti akan mendengarkan, memberikan dukungan, dan meyakinkan mereka bahwa mereka cukup baik. Jadi, kenapa kita nggak bisa melakukan hal yang sama untuk diri kita sendiri? Dalam kesendirian, jadilah teman terbaik untuk diri kalian sendiri. Dengarkan suara hati kalian tanpa menghakimi. Beri ruang untuk merasakan, tanpa merasa bersalah. Hadiah dari kesendirian. Ketika kita sudah belajar merangkul kesendirian, kita akan mulai melihat hadiah-hadiah kecil yang sering terabaikan. 1. Ketenangan batin.
jiwa kita nggak lagi penuh dengan kebisingan dari dunia luar. Kita bisa lebih jernih berpikir dan lebih sadar dengan apa yang benar-benar penting. 2. Keberanian untuk menjadi diri sendiri. Kita nggak lagi merasa harus memenuhi ekspektasi semua orang. Kita mulai menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri. 3. Koneksi yang lebih dalam. Ironisnya, ketika kita sudah nyaman dengan kesendirian, kita justru bisa lebih terhubung dengan orang lain. Karena kita nggak lagi bergantung pada mereka untuk kebahagiaan kita. Teman-teman, kesendirian bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya, kesendirian adalah ruang yang kita butuhkan untuk bertumbuh, memahami diri sendiri, dan menemukan kedamaian. Jadi, mulai sekarang, aku ingin kalian mencoba memberikan waktu untuk diri sendiri. Nggak perlu banyak, cukup 10 menit sehari. Rasakan napas kalian, dengarkan hati kalian, dan temukan kedamaian di dalam diri. Karena pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa sibuk kita, tapi tentang seberapa damai jiwa kita dalam menjalani semuanya. Teman-teman, dari pembahasan kita hari ini, satu hal yang pasti, kesendirian bukanlah sebuah kelemahan atau kekosongan. Sebaliknya, itu adalah waktu berharga untuk mengenal diri kita lebih dalam, menjernihkan pikiran, dan menemukan kembali kedamaian yang sering hilang di tengah hiruk-pikuk kehidupan. Dengan memberi ruang untuk diri sendiri, kita sedang merawat jiwa kita agar tetap kuat dan seimbang. Jadi, pesan dari aku, jangan pernah takut untuk melangkah ke dalam kesendirian. Gunakan waktu itu untuk mendengar suara hati kalian, menyembuhkan luka batin, dan menemukan kedamaian sejati yang berasal dari dalam diri. Karena hanya ketika kita berdamai dengan diri sendiri, kita bisa lebih kuat menghadapi dunia luar. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita di pembahasan kali ini di Ilmu Langit. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk mendukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan pembahasan-pembahasan inspiratif berikutnya. Jangan lupa juga, bagikan video ini ke teman, keluarga, atau siapa saja yang menurut kalian sedang membutuhkan waktu untuk merenung dan menemukan kedamaian dalam hidup mereka. Di Ilmu Langit, kita selalu berusaha menyajikan pembahasan yang gak hanya menyentuh akal, tapi juga menyentuh hati. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga diri, rawat jiwa kalian, dan semoga perjalanan kalian selalu diberkahi. Salam hangat dari Ilmu Langit.